kita sangat paham. Kondisi ekonomi yang morat-marit sekarang ini bukanlah kesalahan dari Pak Prabowo. Ini bukan kesalahan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Apa mau dikata, kondisi ekonomi yang lesu ini adalah warisan yang dihadiahkan Pak Jokowi, mantan Presiden Jokowi, kepada Pak Prabowo. Itulah realitasnya, itulah kenyataannya. Pak Jokowi nggak menyerahkan kondisi ekonomi yang sehat dan terang benderang. Dia menyerahkan kondisi ekonomi yang sudah melemah, di mana 10 juta masyarakat kelas menengah kita, atau sekitar 20%-nya, sudah turun kelas menjadi kelompok setengah miskin. Ini terjadi dalam kurun waktu hanya 5 tahun, sejak tahun 2019. Pak Jokowi juga memberikan Pak Prabowo warisan tumpukan hutang yang kini membebani anggaran belanja pemerintah. Makanya nih, sekarang Pak Prabowo terpaksa melakukan penghematan besar-besaran supaya bisa membayar hutang yang jatuh tempo pada tahun ini dan juga bakal jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. Tapi di luar semua itu, yang paling parah, warisan Pak Jokowi yang paling parah adalah sistem hukum yang rusak dan tak bermoral. Sistem hukum yang tunduk patuh kepada kekuasaan. Sistem hukum yang korup dan tunduk patuh kepada kekayaan. Sistem hukum yang rusak parah inilah yang menyebabkan ekonomi kita ikut runtuh. Gak ada investor yang berani menanamkan modal jor-joran di negara kita, mengingat sistem hukumnya nggak melindungi dan nggak ada kepastian. Berinvestasi dan berbisnis di negara seperti Indonesia sangat-sangat beresiko. Jadi sampai di sini kita memang nggak patut menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo atas kondisi ekonomi yang sedang lesu dan menuju krisis ini. Ini semua adalah warisan yang mau nggak mau diterima oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Nah, sekarang masalah lanjutannya, pertanyaan kita sekarang adalah menyangkut masalah kesanggupan. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo dan pemerintahannya sanggup buat mengatasi masalah ekonomi yang sudah diwariskan oleh Pak Jokowi ini? Apakah Pak Prabowo bersama para menteri dan wakil menterinya yang berjumlah seratusan itu sanggup buat mengatasi masalah besar bangsa kita ini? Yang kita tahu, yang kita pahami, Presiden Prabowo sudah punya rencana dan strategi buat memperbaiki kondisi ini dan mengatasi masalah ekonomi kita. Kuncinya adalah investasi, khususnya investasi asing. Pak Prabowo mau menarik investasi asing dalam jumlah yang sangat besar buat menyelamatkan dan menumbuhkan ekonomi kita. Menurut hitungan Bappenas, Pak Prabowo harus bisa menarik investasi sampai dengan 50.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, supaya ekonomi kita bisa tumbuh 8% di tahun 2029. Inilah target yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi secara rata-rata targetnya adalah menarik investasi sebesar 10.000 triliun setiap tahunnya. Nah, soal target ini sebagai catatan harus kita tahu kalau di tahun 2024 lalu, realisasi investasi kita yang dicatat oleh BKPM, yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi kita baru sekitar 1.700 triliun. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan jurang besar di antara target yang mau dicapai dengan kemampuan yang kita punya sekarang ini. Perbedaan target dari kemampuan sekarang ini mencapai 6 kali lipat. Jadi ini adalah target yang sangat ambisius yang sudah dipasang sama Pak Prabowo. Nah, yang jadi masalah sekarang, salah satu syarat terpenting dalam menarik investasi adalah soal resiko. Kita bisa menarik para investor menanamkan uangnya di Indonesia kalau mereka merasa resikonya kecil atau terkendali. Kalau mereka merasa terlindungi, kalau mereka merasa hukum di negara kita pasti dan adil. Itulah syarat utamanya. Tapinya nih, masalahnya, seperti yang udah kita bahas nih sebelumnya, kondisi penegakan hukum di negara kita sudah dirusak parah sama Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Kalau kita dengarkan edukasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Rini Widoyo dalam situasi di negara kita ini, tentu sangat-sangat panas teman-teman. Dalam berbagai isu, dalam situasi dinamika geopolitik saat ini, dalam ekonomi kita yang semakin anjlok, tentu ini sebagai perhatian dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Belum lamanya Pak Presiden Prabowo Subianto menjabat, banyak hal yang terjadi dalam kasus korupsi, dalam berbagai macam isu-isu yang kita dapat. Apakah nanti di tahun 2045 akan menuju kemewahan atau menuju emas Indonesia? Tentu tidak, karena banyaknya para koruptor di negara kita ini, banyaknya para pejabat-pejabat yang terlibat. Siapapun presidennya, memang kalau kita lihat dalam kasus korupsi makin merajalela. Apakah hukum di negara kita ini hanya tajam ke bawah? Saya pernah ingat bahwasannya Pak Prabowo telah menyampaikan pidatonya bahwasannya dia akan membangun penjara kecil di pulau kecil. Apakah itu akan terlihat efektif atau efisien? Tentu ya kita lihatlah ke depannya, jangan hanya omong-omong doang. Tentu dalam hal ini kita bisa lihat dalam kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, dalam warisan atau dalam ekonomi yang sekarang makin menurun, dalam impor, tentu kita juga mendapatkan berita dari Donald Trump bahwasannya tarif impor 32%. Mungkin ini akan berdampak bagi negara kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar dari saudara kita sebagaimana ulasan kita pada hari ini. Ini sangat menarik. Tentu kita sudah mendengarkan juga edukasi dari saudari Rini Widoyo, sangat bermanfaat. Banyak hal-hal dalam situasi politik, dalam dinamika yang terjadi saat ini. Tentu kita tidak mengetahui, namun setelah yang dijelaskan oleh Rini Widoyo ini, kita sudah tahu tujuan penguasa-penguasa di negara kita ini. Kalau kita sebagai masyarakat yang jauh dalam hal politik, apalagi yang tinggal di pelosok yang tidak memiliki akses internet, mereka mana tahu itu? Ya, yang tahu hanya orang-orang yang tinggal di kota atau di desa yang mendapatkan akses internet. Kalau orang yang tinggal di pegunungan atau jauh dari listrik atau jauh dari akses internet, ya mereka tidak tahu. Yang mereka tahu ya di saat pemilihan, dan mereka juga tidak tahu apakah ini layak menjadi pemimpin. Ya, itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi berbagai macam dalam pendidikan juga semakin hancur. Ada pembangunan sekolah juga belum terwujud. Jadi banyak hal, teman-teman. Jadi ini tugas Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang kita cintai. Ya, sebelumnya dia juga memberikan pesan untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Ya, kita tetap akan lagi janji-janjinya. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan komentar dari saudara kita Mukirumulmut 239. Jangan berharap akan ada perubahan di era Pak Prabowo. Pak Prabowo hanya omong-omong, kenyataannya Pak Prabowo melindungi para koruptor, bahkan diangkat lagi jadi menteri dan dilindungi para koruptor. Dan sebetulnya Pak Prabowo hanya akan membuktikan omongannya 2030 Indonesia bubar, dan era Pak Prabowo sekarang sedang menuju Indonesia bubar. Sesuai omongannya tak bohong, 2030 Indonesia sesuai pilihan rakyat menyetujui mengangkat Pak Prabowo menjadi presiden. Sesuai harapannya 2030 Indonesia bubar, poek buram.
mungkin bubar pilihan terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Nah, teman-teman, apakah di negara kita ini akan mendapatkan keperhatian atau perhatian dari Pak Presiden untuk masyarakat? Tentu sangat sulit teman-teman, apalagi pendampingnya Gibran. Ya, kalau kita lihat dalam pencalonan Gibran saja sudah banyak pro dan kontra. Ya, berbagai macam lah teman-teman. Jadi ya jangan heran ketika banyak hal yang terjadi dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin kita hanya berebut kekuasaan dan kekayaan rakyat, haknya dibodohi. Omong-omong doang, gak pinter lah, malah banyak ngelamun alias bengong. Cukup perbaiki 4 poin saja, maka ekonomi Indonesia akan pulih kembali seperti zaman dulu Soeharto dan SBY. Turunkan inflasi harga atas kebutuhan dasar, seperti dompet masyarakat ada sisa uang untuk dipakai belanja sampingan. 2. Aturan supaya persaingan usaha relatif seimbang antara kaum kuat dan kaum lemah. Online vs online, minimarket vs warung tradisional, produk impor vs produk lokal. Karena ketika kaum kuat mematikan kaum lemah, itu berarti juga mematikan daya beli dan lapangan kerja. Karena kaum lemah yang dimatikan tersebut bukan sekedar berperan sebagai penguasa saja, tetapi juga berperan sebagai konsumsi yang menggerakkan daya beli dan sebagai penguasa menciptakan lapangan kerja. 3. Perbanyak penciptaan lapangan kerja, misalnya dengan fokus pada industri atau usaha padat karya, menyerapkan banyak tenaga kerja, membatasi produk impor atau menstimulus produk lokal. 4. Perhatikan pertanian, karena ekonomi desa atau ekonomi kota saling bersinar. Desa butuh peralatan dan kota butuh pangan dari desa. Sehingga kalau ekonomi desa yang mayoritas di Pertamina itu tergantung makan, otomatis ekonomi kota juga ikut tergantung. Penduduk desa kurang belanja ke kota dan berefek berantai ke ekonomi desa kembali belanja ke desa, akhirnya menurunkan ekonomi secara keseluruhan. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.